Kalau Anda mau belajar sesuatu yang bisa disengaja dari Paulus, belajarlah hidup doanya. Hidup doa Paulus itu luar biasa. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dia punya nama-nama langganan yang konsisten dia sebut di dalam doanya. Roh Kudus, kau ada di tengah-tengah umatmu, itu saja yang perlu. Thank you. Tak henti-henti, tak jemu-jemu mengajari kami-kami yang kurang peka dan tidak cepat menangkap. Namun kau sabar, panjang sabar ya Roh Allah, menuntun kami dalam kebenaran. Ajari kami, teach us, talk about Jesus. Beritahukan kepada kami, supaya kami mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Bukan secara teori, tapi secara perubahan dan pengalaman hidup juga. Tuhan Allah Roh Kudus tercinta, ajari kami tentang Tuhan Yesus. Sebab hati kami haus. Kami tidak mau Kristen-Kristenan. Kami mau mulai dari nol setiap kali ibadah. Mulai haus, mulai lapar lagi, dan mudah diajar. Hamba-Mu tidak pandai, tidak pintar. Hamba-Mu bergantung penuh padamu, bukan pada kependetaanku. Beri kami hikmat yang fresh untuk kami bisa belajar sesuatu yang baru. Beri kami hati seorang murid, ya Bapa di sorga. Love you so much. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk, gereja Tuhan yang dikasihinya. Sekarang kita memasuki kebaktian berikutnya, yaitu roh hikmat dan wahyu. Buka di Efesus pasal 1 ayat 15. Di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, tertuliskan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Saya berikan judul untuk khotbah ini, roh hikmat dan wahyu. Saya bacakan dulu ayat 15 sampai penghabisan pasal ayat 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tolong katakan amin. Ayat 15, roh hikmat dan wahyu, dimulai dengan ini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Berhenti di situ. Paulus pernah 3 tahun di sebuah kota besar namanya Efesus, zaman itu metropolitan. Sejarah mencatat, Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi setelah dilanjut sampai zaman Timotius, anak rohaninya, gereja Paulus yang Paulus rintis di Efesus itu menjadi gereja kenamaan. Sehingga ada juga yang mengatakan 60.000 jemaatnya seluruh kota. Efesus ini sangat-sangat beda dengan gereja trennya zaman itu yang semua bertemu di sinagoga atau di rumah-rumah. Sinagoga bagi bangsa Yahudi. Sinagoga itu apa sih? Sinagoga itu kayak gak ada bait suci kan, bait Allah sudah diruntuhkan. Tapi itu ada semacam tempat-tempat untuk memang disakralkan untuk ibadah. Beberapa kakak lah. 7, 8, 9, 10 kepala keluarga dan keluarganya bisa di situ ibadah. Tetapi Paulus selama 3 tahun di sana membuat suatu gebrakan baru. Paulus bukan di situ sebagai misionaris, di tempat lain dia hanya sebagai apostolic missionary. Dia hanya keliling saja, tapi di Efesus 3 tahun itu terlama dalam resumenya Paulus. Dia berada di sana bukan sebagai apostolic missionary, tapi sebagai apostolic pastor. Paulus bukan hanya rasul di situ, Paulus juga gembala sidangnya. 3 tahun di sana. Dan membuat gebrakan baru apa? Di zaman inilah
pertama kali gereja pindah dari yang namanya sinagoga. Ya, sinagoga itu seperti musolanya. Ya, seperti dari sinagoga dipindah ke sebuah university hall. Sebuah auditorium Tiranus. Nggak pernah sebelumnya, kalau gereja-gereja non-Yahudi kan nggak ada sinagoganya, mereka bertemu di rumah-rumah seperti gereja Kolose. Gereja di Kolose itu pakai rumahnya Filemon, satu orang kaya, tuan tanah. Tetapi Paulus memindahkannya ke sebuah universitas di Efesus. Meskipun namanya bukan university waktu itu, Tiranus. Ini belum pernah terjadi. Bayangkan gereja mula-mula sekarang kalau tahu ya kita ini ketemuannya di mall. Itu pada berkata, hah? Paulus membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Saya rasa kita gereja harus fleksibel, sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri. Tapi apa yang tidak boleh berubah, jangan coba diubah ya. Ada hal-hal tertentu di gereja itu berkat purbakala. Jangan coba dipindah apa yang sudah digariskan dari sejak dahulu kala. Kalau enggak nanti kita kehilangan kasih mula-mula gereja kita. Sampai kapanpun enggak akan pernah menjadi modern kalau soal berbahasa lidah. Kita tetap berbahasa roh dalam ibadah. Terserah orang mau bilang apa. Injil tetap diberitakan, firman adalah firman. Jangan coba diubah, jangan coba digonta-ganti. Nggak perlu juga kita sampai ke arah LGBT. Kita harus bisa menyebut salah adalah salah, benar adalah benar di atas dasar firman. Tapi kita kasih orang yang salah agar mereka bertobat dan menerima Tuhan. Kita kasih, kita bimbing mereka. Kita nggak boleh sok-sokan. Kita ini loh siapa, kacang jangan lupa kulitnya. Ada hal-hal tertentu must remain the same forever and ever, amen. Siapa menambahkan sesuatu atau mengurangi itu akan diambillah haknya dari pohon kehidupan. Jangan diubahkan, tetapi mereka cukup fleksibel. Paulus ini menurut saya adalah rasul di zaman itu yang paling modern thinking. Tapi orang ini kolot sekali kalau bicara soal fondasi. Bahkan ketika mereka memberitakan firman yang lain kepada Galatia, ada sekelompok hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan sunat. Maksudnya begini loh, kalau mau terima Yesus itu Yesus plus. Yesus bukan satu-satunya jalan. Paulus langsung counter itu. Dan dia berkata, itu salah sekalipun kalau ada malaikat datang kepadamu memberitakan Injil lain selain daripada yang kami beritakan kepadamu. Termasuk kalau kami sendiri yang berubah setia, terkutuklah orang itu siapapun juga. Paulus itu sangat kolot. He was hard at the center, but he was flexible at the edges. Paulus itu sangat-sangat baku di pusatnya atau di prinsipnya. Tapi dia itu seperti kemucing, bulu-bulu di pinggirnya. Dia bisa membedakan mana adalah pewahyuan Allah. Jangan coba negosiasi atau dijamah. Tak ada tawar-menawar lagi. Tapi mana itu hikmat Tuhan yang menyesuaikan zaman. Amazing. Saya mengagumi orang ini. Ini seorang hamba Tuhan yang smart. Orang berkata, Tuhan bisa pakai kelemahan kita, betul. Buktinya Petrus. Petrus itu nelayan. Tapi Tuhan juga bisa pakai kelebihan kita. Buktinya Paulus, bahasa pun multilingual dia. Dia itu orang Yahudi, warga negara Romawi. Dan dia itu sangat smart. Dia belajar dalam law zaman itu. Karena zaman dulu, hukum yang diberlaku adalah religious law. Di bawah Romawi. Dia ngerti hukum Roma. Dia tahu orang tidak boleh dicambuk kalau dia adalah warga negara Italia. Dia tahu itu. Namun demikian dia juga paham agama bangsanya. Ini orang menurut saya seorang yang jenius. Padahal dia dulu adalah penganiaya jemaat. Bapak Ibu Saudara, that's what the Holy Spirit can do in our life. Itu yang Roh Kudus bisa lakukan dalam kehidupan kita. Siapa bilang Roh Kudus kalau masuk ke hati kita itu dia berhenti di hati. Dia bisa rombak seluruh pikiran kita. Itu semua adalah hikmat Allah. Tapi hikmat itu bermula pada takut akan Allah. Tapi dia tidak berakhir pada takut akan Tuhan. Hikmat itu mulainya pada takut akan Tuhan. Dia berakhir pada kesempurnaan. Tuhan itu akan bekerja dengan cara yang heran. Siapa bilang kalau kenal Tuhan itu hanya kerohanian? Kerohanian itu nomor satu. Setelah itu dia akan menuntunmu dalam segala aspek kehidupan. Luar biasa. Tapi mari kita baca sekarang, Paulus ngomong apa soal hikmat dan wahyu Tuhan bagi kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Paulus menulis surat ke Efesus ini dari penjara di Roma. Dia sudah tidak ada di kota Efesus, ini sudah lewat 3 tahun itu.
Dan dia berkata gini, saudara-saudaraku, dear jemaat, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Ingat ya, iman itu harus pada Tuhan, bukan pada orang. Orang berkata begini, kalau datang ke gereja itu lihat Tuhan, bukan lihat manusia. Itu betul sekali. Tapi hati-hati, dari mulut siapa keluar kalimat itu. Kalau keluar dari mulut orang yang trauma sama gereja atau kepahitan, maka tidak ada spirit yang benar di balik perkataan itu, sekalipun teorinya betul. Karena kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Paham Bapak Ibu ya? Gak bisa hanyalah teorinya betul. Tapi kalau orang yang menyebutnya salah, Anda juga harus hati-hati. Karena akar kepahitan itu menular sekali. Ingat suatu saat Paulus ada di kota lain, yaitu Filipi. Ada satu orang yang berkata di belakangnya itu, orang itu kesurupan setan. Ahli nujum bahkan. Dia jalan dan berkata, inilah hamba Allah yang maha tinggi, dengarkan dia. Paulus gak serk, setelah berapa hari menoleh dan tengking dia. Itulah cikal bakal Paulus masuk penjara. Karena tuan-tuannya atau majikan bos-bosnya gak terima. Karena orang ini dijadikan cuan-cuanan. Ini orang yang meramal dan selalu tepat, begitulah. Sekalipun dia betul, ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, membawa pesan dari yang maha kuasa. Tapi kalau keluar dari mulut setan, itu ada agenda. Di balik itu nanti kalau Paulus sukses, kan akhirnya di mata orang kan Tuhan sama setan kongsian. Just because sesuatu yang Anda lakukan itu betul, jangan sembarang kerjasama sama orang. Karena nanti ujungnya tidak ada persamaan antara gelap dan terang. Kita tuh harus bijaksana, roh hikmat dan wahyu itu tahu bahwa gak hanya dalam roh dan gak hanya dalam kebenaran maksudnya. Perhatikan roh orang itu juga. Dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau orang ngeroh tidak bisa menunjukkan kebenaran juga jangan asal percaya. Misalnya Anda mau beli sesuatu atau mau ada urusan bisnis dengan seseorang, dia berkata gak apa-apa lah, sama-sama orang Kristen. Justru kalau orang itu punya Roh Kudus, dia mau semuanya terang-terangan. Segala sesuatu tertulis kalau bisa. Karena orang yang penuh Roh Kudus pasti seleranya itu kebenaran. Aku mau tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi, rekayasa, asumsi. Everything must be clear in advance. Semuanya harus jelas di depan. Lihat ya, orang kalau penuh Roh Kudus gak akan berkata gini, wah lu gak percaya kan gua pendeta. Malah justru kalau pendeta, malah gak ngomongnya dia pendeta. Kalau itu urusan non kependetaan, dia akan berkata semuanya harus fair-fairan. If you filled with the Holy Spirit, kalau Anda dan saya penuh dengan Roh Kudus, kita pasti punya hikmat Tuhan. Bahwa selera kita nggak akan mau berada di area abu-abu. Saya berdoa kalau sampai kita punya hikmat-hikmat begini, kemungkinan besar kita nggak akan mudah tertipu. Kalau masih ada orang Kristen satu lagi tertipu, itu sebenarnya juga urusan orang Kristen itu, tapi juga tugas atau PR buat gereja. Gereja Tuhan itu harus mengajarkan kedua-duanya. Malah justru di luar sana itu ada beredar sebuah mitos bahwa orang-orang yang berbahasa roh itu kurang pintar. Gereja-gereja karismatik itu kurang objektif, kurang make sense, salah. Orang yang berbahasa roh itu, dia itu download sesuatu. Dan setelah dia jalan dalam kehidupan nyata, dia pasti upload sesuatu yang nyata pula. Ini bukan maya, bahasa roh itu supranatural. Kalau kita download sesuatu dari Tuhan, kita pasti bijaksananya melebihi ahli-ahli Mesir itu seperti Yusuf yang intelektualnya di atas mereka semua. Seperti Daniel yang lebih dari semua orang-orang pandainya Babilonia. Kalau kita melatih diri bahasa lidah, jangan berhenti sampai roh. Minta sama roh yang sama yang sudah memenuhimu. Lead me in every decision. Tuntun aku dalam setiap keputusan. Kalau Anda baca perjanjian lama, Roh Kudus itu adalah mastermind-nya menang perang. Anda lihat Yosua. Anda lihat bagaimana dia berurusan dengan Daud. Roh Kudus itu adalah roh yang strategis. Jangan jadikan dia hanyalah roh penyembahan. Makanya kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makanya saya ingin sekali mengajarkan kepada kita semuanya roh hikmat dan wahyu. Anak-anak Tuhan tidak boleh menipu dan tidak boleh tertipu. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan roh yang bijaksana karena Yesus tinggal di dalamnya. Tapi sekarang coba ya, salah satu hal yang membuat seseorang itu jadi lemah imannya adalah karena dia tidak bergereja. Paulus tahu bahwa hikmat ini tidak bisa diperoleh dengan orang online. Tidak bisa diperoleh dengan orang asal pokoknya belajar dari seminar-seminar. Atau dia bertumbuh sendiri di rumah. No. Saya ulang sekarang ayat 15, kita lihat hikmat ini korporat ternyata mulainya.
Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu bukan konflik, itu bicara soal gereja. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, iman harus pada Tuhan, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berhenti di sana. Iman itu sama Tuhan, kasih itu sama orang. Jangan kebalik. Tuhan Yesus tidak mau ditipu. Bapa berkata begini dalam firman-Nya, bagaimana kamu bisa mengaku bahwa kamu melakukan perintah Allah yang utama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, kalau kamu tidak bisa mengasihi orang yang nyata di samping kanan kirimu. Dan perjanjian baru di surat-surat Paulus dituliskan dengan jelas, dalam mengamalkan kasih kepada dunia, orang biasanya pikirannya pertama-tama yatim piatu, salah. Pertama-tama harus keluarga Allah. Terutama kepada saudara seiman, itu ayatnya. Kasihlah semua orang, terutama, data terutama itu terlebih dahulu, your brothers and sisters in Christ. Betul, keluarga juga, keluarga kita yang immediately langsung. Kalau kita bisa mengasihi orang lain tapi di rumah kita jahat, tentunya ada sesuatu yang timpang. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau tadi itu common sense, kalau ini firman. Firman berkata dengan jelas, kalau kamu mau mengamalkan kasih, amalkan kasih kepada saudara seiman. Jadi ayat ini Paulus berkata, permulaan wisdom itu takut akan Tuhan. Dan setelah itu, selalu ada gereja di dalam kehidupan seseorang. First to Christ, then to church, itu jelas sekali di ayat ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, iman pada Tuhan, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, barulah Paulus bersyukur. Sebelum itu Paulus tidak mensyukurinya. Iman pada Tuhan, kasih kepada manusia. Jadi kita harus tahu, permulaan hikmat itu ternyata korporat. Kok bisa ya hari ini saya tahu apa yang saya tahu? Kok bisa saat ini saya bisa punya ilmu-ilmu tertentu, pengetahuan maupun pengenalan akan Allah, hikmat-hikmat yang tidak biasa, dari mana ya? Ternyata kalau ditelusuri, dari mulai ketika saya tertanam dalam gereja, besi menajamkan besi, atmosfer ini menajamkan manusia. Meningkatlah hikmat Allah dalam kehidupan seseorang yang tidak bisa diperoleh dengan studi saja. Berapa banyak orang studi malah justru jadi tersesat. Tetapi ketika orang menanamkan dirinya dalam gereja, pertama iman pada Tuhan, lalu kasih kepada saudara seiman. First to Christ, pertama ke Kristus, then to church. Lalu setelah itu pada gereja. Lumrahlah menurut saya kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada dalam sorga, kalau kita berdoa pada Bapa yang di sorga, kita pasti mencintai keluarganya di bumi. Gak ada orang bisa mengaku sama saya, Pastor Philip, I love you, but I hate your family. I love you, but I hate your children. Waduh, kawan macam apa itu? Jikalau ada satu orang yang saya sangat-sangat kasih, lalu dia nggak ada di situ, anak-anaknya dititipkan ke saya bisa-bisa dengan istri saya akan memperlakukan anaknya lebih baik daripada kami memperlakukan anak kami. Bahkan kalau bisa, anak-anak kami, bukan bisa, itu selalu jadi custom atau kebiasaan keluarga kita. Anak-anak kami pasti akan melayani tamu itu. Hari itu dia VIP di rumah kami, misalkan kalau dititipkan. Saya pasti beritahu sama Vanessa, Jeremy, dan Warren, ayo ya kita layani ini tamunya papa, mama, mami, daddy, ini orang-orang yang sangat-sangat berjasa di keluarga kita, ini orang yang kita sangat-sangat kasihi. Pasti anak-anak saya ambilkan makanan, pasti ambilkan minum, apa yang bisa dilakukan, semuanya dari keluarga sampai pembantu, pasti layani tamu. Bukan karena dia worthy anak itu bukan papanya. Tapi kalau kita kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat, kalau kita pertimbangkan mukanya papanya, menurut saya kita harus perlakukan anaknya dengan sungguhan. Mengapa saya melayani dalam gereja yang tidak sempurna? Orang berkata gereja itu hospital, rumah sakit. Not really. In this church is not a hospital. Gereja ini bukan rumah sakit. Gereja ini rumah sembuh. Yang sakit akan sembuh di sini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa kita melayani gereja? Kenapa saya melayani gereja Tuhan seperti ini? Karena saya mengasihi Bapaknya. You cannot love the Father God if you don't love His family. Sekalipun family-nya nggak sesempurna papanya. Kita tidak bisa mencintai Yesus kalau kita tidak mencintai murid-muridnya. Sekalipun murid-muridnya, alamak kata orang Malaysia, bandel-bandel, nggak percaya, angkatan nggak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dengan kamu, menggerutu siapa lebih besar, kalah sama anak kecil. Aduh, murid-murid Yesus tuh sekia-sekia semua, childish tenan. Tapi coba Anda perhatikan, Yesus bilang apa sama Petrus? You love me? Kamu kan nyangkal aku, tapi kamu cinta kan sama aku? Mau. Tuhan tidak berkata, feed me. Tuhan tidak berkata, kalau kamu cinta aku? Ya, cintailah aku. Enggak.
cintailah domba-dombaku. Kamu mengasihi saya? Iya, beri makan mereka. Paulus Petrus berkata, enak aja sama anak-anak Zebedeus itu, mereka kan rival-rivalku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu kasih mereka. Kamu kasih makan mereka. Kalau kamu tidak kasih makan mereka, suatu hari aku akan tanya, aku telanjang, kamu di mana? Itu bukan kepada orang-orang luar. Pertama-tama amalkan pada saudara seiman. Aku lapar, kamu kemana? Aku di penjara. Where are you? First to Christ, then to church. Makanya itu, tapi ada orang-orang yang trauma dengan gereja, saya mengerti. Jadi biasanya akan mencari sesuatu yang less than a church. Izinkan saya ngomong ini dengan senetral-netralnya, bukan karena saya gembala sidang sebuah gereja. Nanti saya akan kasih fair-fairannya orang yang pindah dari gereja ke gereja, karena di dalam dunia gereja nggak bisa nggak ada itu. Ada porsi itu, bahkan kalau ada sebuah gereja yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Tuhan berwenang untuk lakukan itu. Termasuk bukan hanya dari luar ke sini loh ya, dari sini ke sana harus fair kita. Karena Tuhan sendiri berkata, ada domba-dombaku yang lain yang akan bergabung menjadi satu kandang. Yohanes 10. Itu memang bicara tentang orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi setelah kita gereja ini dipersatukan perjanjian baru, itu juga bicara tentang gereja dengan gereja. Ada orang-orang yang trauma dengan gereja, maka yang dilakukan adalah mereka, sudahlah, nggak usah gereja-gerejaan. Hatinya lebih diarahkan kepada sesuatu yang less than a church, sesuatu yang hampir seperti gereja, misalnya persekutuan doa. Apalagi, misalnya seperti pemuritan komunitas, padahal itu bukan gereja. Sebenarnya ya oke-oke aja. Tetapi kalau saya sama istri saya bisa menikah sah, kenapa saya pacaran atau tunangan saja? Kalau saya bisa dapatkan dari agen resmi, toh harganya sama, paham maksud saya? Mau di agen resmi maupun saya di black marketnya, saya nggak berkata bahwa yang persekutuan doa semuanya black market, enggak. Ini cuma ilustrasi yang lain. Saya di black marketnya atau yang di agen resminya harganya pas sih. Bukannya justru yang ini enak, kelihatan tokonya nggak bisa lari, sudah ada barcode, sudah ada nomor kodenya. Kan lebih enak, dia nggak bisa tabrak lari, aku tahu dia siapa, di mana sekalipun mungkin nggak bisa kenal secara pribadi jikalau gereja besar, tapi kita saling tahu. Everybody knows somebody di sini. Seperti lagu dulu sitkom Amerika Cheers, sometimes you wanna go where everybody knows your name. Kita mau pergi ke tempat di mana seorang pasti kenal seseorang. Dan tempat itu tetap tidak pernah cabut di situ. Menurut saya mendingan saya ke agen resmi, bayar harganya sami mawon. Sama saja, kok bisa? Yang church, gereja maupun yang less than a church, yang kurang dari gereja, yang hampir seperti gereja, sama-sama nanti akan digesek. Manusia dengan manusia. Sama saja. Cuman kelihatannya lebih less komitmen gitu. Kalau semuanya kita bukan yang ke gereja, misalnya less komitmen. Jadi saya nggak terlalu gimana. Akhirnya up to me. Persembahan misalnya, pelayanan, waktuku terserah aku. Itu jadi lebih buruk. Karena berarti kita tidak pernah tunduk. Kita tidak pernah membiarkan diri kita dibentuk. Sebenarnya menurut saya, boleh. Saya nggak ngomong ini anti dengan yang bukan gereja, para church misalnya, ministry atau pelayanan. Tapi kalau saya, ini ngomong secara pribadi, saya akan cari yang sah atau enggak sama sekali. Either I'll be a Christian or I'll be a heathen. Saya tidak akan tengah. Saya jadi orang Kristen, atau saya akan jadi orang kafir. Saya tidak akan pernah mau di tengah-tengah. Cara berpikirnya gitu. Karena itu saya sarankan. Jikalau ada di antara kita di tempat ini, jemaat yang terkasih, saya kasih Anda. Jikalau Anda berasal dari, meskipun gini loh, selama pandemi ini banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan, itu kenal Tuhan melalui gereja kita. Banyak sekali. Cuman gereja kita itu bukan tipe gereja yang gini. Kalau ada orang tertentu segalanya itu kita langsung orbitkan. Enggak, karena di dalam gereja kita itu segala sesuatu itu mulai dengan persaudaraan. Semua itu mulai dengan kehambaan. Dulosnya itu jalan atau melayani. Melayani lebih sungguh. Jadi kita enggak tipe yang gitu. Kebaktian kita juga simpel aja begini. Sebenarnya banyak orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang dikenal itu banyak. Cuman kita itu low profile gitu-gitunya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga orang-orang yang pindah dari gereja lain. Kalau Anda memang selama 2 tahun, 3 tahun pandemi kemarin, Anda baru pindah gereja Mount Sharon, saya minta sebagai gembala sidangmu yang baru, untuk menyelesaikan masalah hati dengan gereja lama. Kalau perlu, Anda perlu keluar baik-baik dulu. Kalau memang bukan itu tempatmu, perlu loh. Kalau tiba-tiba ngilang gitu, mungkin perlu ada sedikit sounding, bukan sedikit, perlu permisi. Kita selalu terapkan keluar masuk itu diberkati. Baik-baik datang, baik-baik pergi. Dan kalau sudah di tempat baru, jangan rasan-rasan gereja lama.
Karena waktu Daud itu hatinya berkenan pada Allah. Ketika ada 2 orang datang dan berkata, aku penggal Saul. Mereka kira akan di-reward, diupahi sama Daud. Daud berkata, kalian justru harus dihukum oleh Allah. No. Nggak boleh rasan-rasan. Di gereja kita. Kok saya minum supaya saya bisa bicara pada peminum? No, kita gereja tetap modern. Gereja kita ini bukan cuma di auditorium. Gereja kita itu ada di berbagai macam tempat. Ingat tadi, bulu-bulu ujungnya kaku di prinsipnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau memang ada orang-orang yang dengan dosa atau kehidupan lamanya datang ke gereja kita, di gereja ini saya berdoa, bukan kami akan berubah, tapi orang-orang itu akan berubah karena berada di gereja ini. Nah kalau kami perlu berubah, kami akan berubah terus ke arah Kristus. Yes, we all must change. Kita semua harus berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Besi menajamkan besi, kita saling mengubahkan. Tapi jikalau ada yang seperti itu datang kemari, ini waktunya untuk move on. Jangan rasan-rasan, jangan sampai ada satu CG semuanya isi jemaat-jemaat lama dari gereja tertentu, lalu habis itu semuanya saling berkumpul. Wah, bukan besi menajamkan besi, tapi pahit membuat lebih pahit. No loh ya, let's talk about our new vision now. Kalau belum permisi, belum pernah pamitan, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Kalau pas pamitan terus kecantol lagi di sana, ya nggak apa-apa kalau memang itu tujuan jiwa seseorang. Tapi sebaliknya juga, saya nggak bisa bicara dengan jemaat kita yang sekarang sudah di sini, sudah di tempat lain. Pasti adalah. Saya nggak mungkin bisa bicara. Tapi kalau sampai nih ada yang mendengarkan, meskipun badan sudah di situ, tapi tetap makan di sini. Izinkan saya berkata, ada baiknya Anda juga pamitan. So we can bless you. Supaya nanti waktu mulai di gereja baru, Anda bisa mulai dengan blessing. Bukan seperti buron yang lari. We will bless you. Trust me, our church is growing bukan dengan cara kita posesif. Gereja kita ini bertumbuh karena pertumbuhan jemaatnya, pertumbuhan rohani mereka. Haleluya. First to Christ, then to church. Paulus berkata dengan sangat jelas, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan. Oke, tapi aku juga mendengar tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Haleluya, luar biasa. Ayat 16 ya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Berhenti di situ. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus ini rasul besar. Kalau dia berkata, aku selalu mengingatmu dalam doaku, bunyinya sebenarnya begini, aku menyebut namamu di doaku. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Tapi di gereja ini nyanyinya begini, di doa gerejaku, namaku disebut. Di doa gerejaku dengar, ada namaku disebut. Hah? Tahukah Anda, setiap orang ini namanya disebut, tapi bukan oleh saya. Kalau sampai saya sebut Anda satu-satu dalam doa, saya belum keluar dari ruang doa saya 1 mingguan. Ini yang disebut berdoa dalam kelompok-kelompok kecil penggembalaan. Paulus ini punya small circle-nya. Ada Timotius, ada Silas di situ. Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya bergereja. If your church here, kalau Anda bergereja di sini, masuklah dalam cell group yang ada. Cell group itu bukan kelompok-kelompok persekutuan doa di gereja kita. Cell group, connect group di gereja kita, CG, itu fungsinya pengembalaan. Fungsinya juga rasuli, membawa kita maju dalam misi-misi Yesus Kristus, kadang-kadang korporat, kadang-kadang individu. Kita dilengkapi. Sebab Paulus suggest, di sini menyarankan di ayat 16 lewat teladan. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dia doakan Efesus, tapi Efesus sempat dalam sejarah ada yang katakan bertumbuh, berkembang menjadi 60.000. Nggak mungkin kan Paulus sebut 60.000 nama. Saya curiga CG itu sudah ada dari zaman purbakala, dari gereja mula-mula. Paulus mendoakan circle-nya. Adalah baik kalau Anda berdoa itu sebut nama, biasakan. Belajar dari hidup doa Paulus. Kalau kita mau belajar sesuatu dari Paulus, jangan langsung belajar dari sapu tangannya, terlalu berat. Sapu tangannya Paulus itu toh ya nggak dia doakan loh kalau Anda baca. Itu ketinggalan, lalu habis itu dikenakan orang sakitnya sembuh. Paulus tidak doakan sapu tangan seperti beberapa ministry yang sekarang lakukan, ya oke-oke aja. Tapi Paulus itu nggak sengaja. Kalau Anda mau belajar sesuatu yang bisa disengaja dari Paulus, belajarlah hidup doanya. Hidup doa Paulus itu luar biasa. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dia punya nama-nama langganan yang konsisten dia sebut di dalam doanya. Saya juga punya.
Saya bagi jadi 2 kategori besar, keluargaku dan keluarga Allah. Saya doakan istri, anak-anak saya, orang tua, saudara saya sebut nama dalam doa saya. Tapi juga saya doakan, tentunya tidak bisa doakan jemaat kita. Hari ini jemaat kita sudah melebihi seperti yang tradisi katakan, yaitu Efesus. Dalam waktu dekat-dekat ini, saya bernubuat, sudah bukan lagi iman, sudah kelihatan. Dan ini bukan kesombongan, ini hanyalah pertumbuhan yang alami, natural growth. Gereja kita itu bentar lagi pecah rekor 100.000 murid, sebentar lagi, tidak lama lagi. Kita itu sudah sekarang di size-nya Efesus kalau secara CG sudah sekitar 65.000, 60.000 sekian. Nggak mungkin kan bisa doakan satu persatu. Sedangkan Paulus mengajarkan, kalau kita mau bertumbuh iman kita, belajar untuk mendoakan orang dengan menyebut namanya dalam ruang doamu. Dan kalau kita juga mau mengalami pertumbuhan, kita juga memberi diri untuk nama kita dikenal dan diketahui, supaya kita didoakan oleh rekan-rekan. Itulah gunanya welcome home di sebelah situ itu. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu nama, bukan mau ganggu privasi orang. Sebab orang-orang yang ada di sana welcome home itu bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang banyak sekali pekerjaannya di dalam bidang pekerjaan mereka. Tapi mereka mau supaya nama Anda itu tertulis, terdaftar, sudah didoakan. Supaya bisa menjadi bagian daripada keluarga besar, namun dalam keluarga kecil, per cell group yang ada. Itu gunanya. Sebenarnya gereja itu adalah hikmat Tuhan korporat. Dari situ biasanya Tuhan memulai sesuatu dalam kehidupan orang secara individu. Sesuatu. The anointing is never individual. Urapan itu tidak pernah personal. Iman itu personal. The anointing is always corporate. Selalu korporat. Dan urapan korporat itu dahsyat. Petrus mendoakan satu orang yang lumpuh di gerbang indah. Tetapi setelah mereka bersama-sama berdoa, kalau Anda baca pasal berikutnya, Petrus jalan, bayang-bayangnya menyembuhkan. Dan dikatakan dalam pertemuan itu semua disembuhkan. Tidak pernah. Kalau zaman Petrus jalan dengan iman pribadinya, urapan pribadilah ceritanya. Hanya satu orang lumpuh disembuhkan. Tapi ketika seluruh jemaat bangkit, jarang yang sakit. Hebat nggak? Saya tidak berkata bahwa kita bisa hidup dalam dunia yang tidak ada sakit penyakit. Pasti ada jemaat kita yang sakit, ada yang mati, ada. Tetapi saya percaya ada peperangan rohani terjadi juga. Dan ketika mereka itu mengerti berkat korporat ini, mereka itu mengalami urapan Tuhan yang lebih dahsyat. Di dalam satu pertemuan itu di Kisah Para Rasul, none of them go homesick. Everyone gets healed. Powerful enggak? Itu bukan imannya Petrus. Itu jemaatnya dewasa. Jadi ada urapan korporat. Kita lagi bangun misalnya begini, saya nggak pernah galang-galang dana. Tapi waktu seperti ini siap-siap, rajinlah bekerja. Jangan lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, nanti kemiskinan akan datang. Karena itu firman Tuhan, jangan dilanggar. Tapi kalau kita bekerja, tangan yang bekerja menjadikan kaya, ini bukan prosperity gospel, Injil kemakmuran, ini Injil kerajinan. Dan kalau kita kita lakukan tugas kita, bagian kita, siap-siap. Karena sekarang ini Tuhan lagi kenceng-kencengnya buka keran. Kalau Anda mau lihat, zaman Hagai, waktu Hagai bernubuat tentang bait suci yang dibangun kemudian yang sudah runtuh di zaman Salomo itu, itulah saatnya bangsa Israel diberkati, supaya jadi berkat. Urapan korporat itu kita harus bisa menafsirkannya. Makanya saya memutuskan hari ini tidak memberikan pada Anda firman-firman yang biasa untuk didengar. Saya kasih firman-firman yang mencelikkan, kan roh hikmat dan wahyu. Supaya Anda memperoleh wahyu. Oh gitu ya, jadi bergereja itu bukan hanya sekedar, oh I come to church. No, you prepare your heart. You're receiving something as you're giving something. Waktu kita datang ke gereja itu kita menerima sesuatu sambil kita memberi sesuatu. Kadang-kadang dahulu memberi dulu baru kita menerima. Ini bukan bicara tentang keuangan, bicara tentang kehidupan. When you give your life, sesuatu terjadi. Makanya saya nggak mau kita datang ke gereja telat-telatan juga. 2 minggu lagi, saya akan khotbah lagi. Mungkin saya akan khotbahkan tentang budaya kita ini loh, orang-orang Indo, orang-orang Timur yang harus berubah. Termasuk budaya telat, budaya malu-malu, sungkan-sungkan. Nanti saya akan bahas satu persatu, saya kupas 5 kali. Salah satu yang merugikan itu adalah telat-telatan itu. Let's strive not to. Gereja itu cuma sekali seminggu. Cuma sekali seminggu. Ya kan masih ada minggu depan. Gak tentu semua orang punya minggu depan. Oh haleluya. Saya berdoa supaya roh hikmat dan wahyu kita semuanya punya. Oh haleluya. Siapa diberkati Tuhan, amin. Praise the Lord ya. Lanjut lagi ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Saya garis bawahi, roh hikmat dan wahyu untuk apa? Bukan untuk smart, bukan. Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Untuk sukses, bukan. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya jelaskan sekarang perbedaan wahyu dan hikmat apa. Wahyu itu adalah knowing God atau mengenal Allah. Bedakan antara mengenal Allah dengan tahu tentang Allah. Kita tahu tentang presiden kita, bukan berarti kita kenal beliau. Coba saya tanya, kalau pagi hari atau kaos kaki apa yang beliau paling suka pakai? Pergi dinas atau ketika informal meeting? Nggak tahu, istrinya pasti tahu. Keluarganya, orang dekat, ajudan misalnya. Tahu tentang Yesus tidak membuat kita itu punya wahyu Yesus Kristus. Makanya itu orang kalau sekolah hanyalah untuk cari teologi ya, bukan untuk rendah hati kenal Allah, kita tahu diri, situ Tuhan saya orang berdosa. Tuhan akan sembunyi main peta umpet sama orang itu, keluarnya hanya jadi orang Farisi nanti. Bukan berarti tidak ada pengetahuan. Sekali lagi, siapa bilang gereja karismatik itu tidak dalam pengajarannya? Saya rasa sudah waktunya itu kita ubahkan mitos itu. Wahyu adalah knowing God. Sedangkan hikmat itu aplikasinya. Apa yang kita pelajari tentang Allah itu membuat kita jadi kenal Allah. Roh wahyu dan hikmat untuk mengenal Allah itu, bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. How do you apply what you learn? Oleh karena itu wahyu dalam Alkitab yang kita perlu pelajari tentunya adalah tentang nama-nama Tuhan. Bukan berarti kita gonta-ganti ya, nanti nama Yesus jadi apa, namanya Allah jadi apa, sudahlah. Terlalu banyak produk baru di dunia ini. Hal-hal tertentu tentang iman tetap lama aja. Buktinya loh, makco saya dulu itu yang tidak bisa membaca. Makco saya dengan kepangnya, dengan kakinya masih kecil gaya Tiongkok China. Itu adalah seorang pendoa, saya yakin dari dulu menyebutnya pasti Ju Yesus. Masa masuk neraka gara-gara nama Armenia Tuhan atau nama Ibraninya kurang, lafalnya kurang tepat. Mari kita tidak membuat aneh-aneh, mari iman kita sehat. Di luar sana akan lebih banyak lagi, saya nubuatkan ke depan akan banyak aneka ragam pengajaran. Orang-orang akan mengumpulkan pengajar-pengajar yang diinginkan telinga mereka. Tapi selama kami hidup, kami akan terus mengajarkan apa yang simple, sederhana, tapi yang paku bumi di hati. Bapak Ibu Saudara, nama-nama Allah itu bukan dipelajari untuk kita gonta-ganti nama Tuhan. Nama-nama Allah itu kita pelajari untuk kita ngerti karakternya. Dia Yehovah Rafa. He is our healing. Yehovah Jireh. Dia adalah penyedia kita. Aku cuma taat pada vision. Tuhanlah sisinya provision. Nama-nama itu kita pelajari. Selain itu karakternya tentunya jelas. Nature, hakikat Allah, powernya, kuasanya. Bukan hanya sampai power, perintahnya jangan dilupakan. Jangan hanya kita mau janji. Tapi kalau kita sudah ngerti perintah Tuhan, jangan berakhir di hukum Taurat. Kita tahu bahwa Allah Bapa kita itu is a good God. Allah itu baik, God is good all the time, bahwa dia punya janji-janji. Salah satu janji Tuhan, salah satu perintah Tuhan malahan yang mengandung janji. 365 kali disebut di Alkitab, kata do not fear, jangan takut. Persis dosisnya 1 hari sekali untuk satu ketakutanmu. Pelajari itu, tangkap itu. Promises, teachingnya, pengajarannya. Kalau kita pelajari ini dengan wahyu, bukan wahyu untuk menulis Alkitab baru ya. Kejadian sampai wahyu itu cukup sih. Ada orang berkata, kenapa ada agama, kepercayaan lain, kitabnya itu lebih, nggak cuma 66. Nggak cuma 66 kitab. Perjanjian lama kan 39, perjanjian baru 27 tambah 36, 39 sama dengan 66. Ada juga yang lebih banyak. Saya berkata gini loh, saya nggak mau komentar. Saya itu belajar untuk menghargai orang lain. Tetapi saya cukup dengan 66. 66 ini aja, saya nggak pernah selesai taati kok. Mau nambah kitab itu gimana? Oh ya ngerti pastor, gampang aja saya jawabnya. 66 ini loh nggak mari-mari. Bahkan untuk memahaminya itu saya perlu waktu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu saya baru terakhir itu mengerti bahwa intinya bukan pipi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, intinya itu beri. You bisa rugikan I choose forever to be a giver and a forgiver. Kamu bisa terus rugikan aku secara sengaja. Tentunya aku pinter-pinter lain kali nggak mau dipukul di tempat yang sama ya kan. Makanya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berarti pipi kanan nggak ditampar 2 kali kan. Tapi saya akan memilih untuk selalu menjadi seorang pemberi. Kata beri, give itu. Disitulah permulaan kata forgive. Mengampuni itu memberi kado pada diri saya sendiri. Untuk saya ampuni you.
saya free. Saya baru ngerti, 66 buku aja saya kelabaan kok. Saya ini kurang cukup dalam, nggak dalam sama firman. Sampai-sampai saya baru ngerti, oh gitu ya. Masa saya mau dikasih 70 buku, mati aku. Oh iya pastor, ngerti. Kalau gitu nggak usah berdebat soal ini, nggak usah. Kejadian sampai Wahyu aja. Saya baca bolak-balik itu sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Saya kejadian sampai Wahyu baca sampai sekarang itu nggak ngerti-ngerti, bayangin. Sudah sekolah Alkitab teologian 4 tahun juga nggak ngerti. Tapi saya menghidupinya ayat demi ayat. Oh haleluya, God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Roh hikmah dan wahyu, jadi apa yang Anda pelajari itu terapkan ya. Lalu mungkin saya berakhir tidak lama, cuma di ayat ini lalu saya selesai. Nanti ayat yang lainnya saya doa supaya Anda diberi roh hikmah dan wahyu untuk bisa memahaminya. Lagi ulangi ya. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatinya terang. Coba saya kasih kuis sedikit ya. Maaf ya kalau saya memperlakukan Anda seperti anak kecil, tapi nggak apa-apa lah ya, izinkan. Ya, izinkan sekali-kali untuk pembelajaran. Oke, kalau saya sebut sesuatu, Anda sebut sambungannya, oke? Menjadikan mata hatimu, ulang, harus semua. Nggak semua saya nggak akan tutup ibadah. Oh ya enggak sih. Ada jemaat kita malah kebalikannya, nggak mau ditutup kalau bisa cincin puheja. Tapi sekali lagi, mata hatimu, apanya yang terang? Mata hatinya apa? Apanya yang terang? Pintar, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk jemaat ini. Dan aku berdoa supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. There's so much to teach, tapi saya berhenti di sini. Mata hati. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, open the eyes of my heart. Siapa bilang hati itu ada matanya? Ternyata hati ada matanya. Mata hatimu terang. Terlalu banyak hati orang Kristen tidak punya mata. Makanya gampang ditipu. Gampang disesatkan. Gampang kepahitan. Gampang diselewengkan. Terlalu banyak Christian hearts do not have eyes. Makanya itu yang saya ajarkan tadi, jangan hanya dalam roh, dalam kebenaran. Christian hearts could think. Hati orang Kristen bisa mikir. Misalnya ada orang berkata, tapi dia Kristen loh pastor, kok bisa begitu? Dalam hati saya itu saya kepingin jerit, tapi gak bisa, orang lagi sengsara. Jadi saya harus ibadah dulu, karena Alkitab katakan, nangis dulu dengan orang yang nangis, setelah itu baru mengajarnya. Kalau saya bisa bilang, Bu atau Pak, jangan seolah-olah tidak tahu bahwa di luar sana juga banyak. Jangan di luar sana, di mana-mana ada orang-orang yang ngaku Kristen, tapi nggak tentu. Too many Christian hearts do not have eyes untuk melihat dengan jelas. Makanya kemarin waktu kita adakan My Love Conference untuk anak-anak muda, kita ajari sebelum mereka disengat dengan satu virus namanya cinta. Mereka harus bisa berpikir dulu, harus punya prinsipnya. Makanya kemarin itu My Love Conference yang diadakan sepanjang hari Sabtu bersama dengan Army of God dan Pastor Mac. Di kebaktian terakhir kami sengaja hadirkan pasangan yang memang sungguhan dinikahkan dalam ibadah, itu luar biasa. Sehingga anak-anak muda semua pada berkata, aku mau suatu hari holy seperti itu. Kita mau memberikan pada hati mereka itu mata. Mereka harus lihat pernikahan kudus itu gak mungkin tanpa pacaran kudus lebih dulu. Diajari, divaksinasi dulu sebelum mereka nanti akan terkapar karena jatuh cinta. Dikasih prinsip, young people, anak-anak muda Kristiani, sebelum jatuh cinta atau ketika harus punya mata. Checklistnya harus jalan, harus jalan, harus sama-sama anak Tuhan. Gak peduli sana seperti drakor Korea, bibimbap, Siwon Miwon dan sebagainya, Rawon. You can say no, he's not a Christian. Dengan orang Kristen aja brandnya juga ada macam-macam, gak tentu semuanya tulus hati. Hati-hati. Saya suka sekali kata hati-hati dalam bahasa Indonesia, karena itu mengaplikasikan double hati. Kalau bahasa Chinese-nya saya kurang suka kali ini. Bahasa itu ada kelebihan kekurangan. Xiaoxin, hatimu harus kecil. Oh no, hati harus besar. Tapi pasang dua hati, satu hati untuk merasa, satu hati untuk mikir, satu hati untuk menguji, satu hati untuk melihat. Hati-hati. Too many Christian hearts do not have eyes.
nggak punya mata. Tapi sayangnya terlalu banyak, too many Christian eyes do not have hearts. Terlalu banyak mata Kristen tidak punya hati. Seperti orang yang lalu melihat orang Samaria bukan orang Samaria, ada sesama orang Yahudi dirampok, dirompak di tengah jalan. Imam dan Lewi loh, satu-satu lewat gitu aja, cuman lihat. Oke, God bless you. Tidak melakukan sesuatu. You must do something. Hatinya harus tergerak, hati harus mudah masigu. Gak bisa yang kita lihat saja. Makanya itu penting sekali. Orang Kristen gak hanya baca Alkitab. You must have God's heart. Jangan hanya dengar khotbah, you must obtain God's heart. Harus punya hatinya Tuhan. Jangan hanya lihat pelayanan oke, cuman dengar pengumuman. You must have God's heart. Hatimu harus digerakkan dengan apa yang menggerakkan hati Allah. Hatimu harus dihancurkan dengan apa yang menghancurkan hatinya. Punya hati. Makanya itu problema terbesar orang Kristen adalah pasif. Karena banyak mata Kristen, banyak bermata, sedikit berhati. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Too many Christian eyes don't have heart. Makanya itu Yesus mengajarkan dengan sangat-sangat imbang. Jadilah tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Tapi untuk kita sama-sama cerdik dan tulus sekaligus itu memang susah, terus terang. Kok bisa? Karena biasanya orang beranjak dari salah satu. Misalkan di Surabaya nih, kita mau terbang kemana? Kan harus dari satu lapangan udara. Anda bisa pilih, terbang dari Surabaya ke New York atau New York ke Surabaya. Saya mending lapangan terbang saya dari Tulus dulu, karena orang tulus gampang diajari cerdik. Orang cerdik kalau hatinya jahat susah tulus. Makanya saya bersyukur di gereja kita itu kita diajari untuk terlebih dahulu rendah hati, cinta Tuhan, murni, lalu kecerdikan bertambah. Makanya itu Tuhan kalau melatih seseorang itu jadi orang yang gagah perkasa, dia dilatih di rumah. Dia dilatih di situ dulu. Makanya permulaan hidup seseorang, bahkan sebelum karir dan pernikahannya, harusnya keluarga yang utuh dan berbahagia. Dia nggak boleh belajar dari dunia. Dia nggak boleh belajar. Dia harus belajar ketulusan itu dari rumah. Karena lebih gampang orang bermula tulus, tetap tulus tapi jangan jadi ular, bermula tulus, lalu dia diajari untuk cerdik. Daripada orang yang lihai, cerdik, jahat lagi, cinta akan uang lagi, akar kejahatan. Orang seperti itu diajak tulus susah, dibawa masuk ke gereja pun nggak tentu berubah, dibaptis pun seperti Simon si penyihir yang sudah nggak murni itu. Ada satu kasus di Kisah Para Rasul, Simon versus Simon. Simon Petrus versus Simon ini, penyihir, seorang paranormal yang sangat-sangat berkuasa di Samaria. Dia sudah nggak murni, dibaptis sama Filipus karena Filipus lebih sakti di matanya. Filipus kan bawa kuasa Allah, banyak roh jahat teriak, satu kota bertobat, orang lumpuh berjalan. Orang itu dibaptis selamkan, setelah itu membuat sebuah proposal kepada Rasul Petrus dan Yohanes yang datang dari Yerusalem berkunjung. Itu berapa duit itu? Kamu bisa tumpang tangan orang rebah, orang penuh Roh Kudus, bisa punya marifat gitu. Kamu bisa sembuhkan orang sakit seperti itu, berapa duit itu? Aku mau itu berapa. Dan Petrus berkata, enyahlah kamu dan uangmu pergi ke neraka, sebab kamu tidak punya bagian dalam pelayanan ini. Karena hatimu pahit. Kata pahit itu berarti tidak tulus. Susah ya, dibaptis, masuk gereja, masuk dalam sistemnya gereja. Tapi sekalipun dia masuk gereja setan tidak pernah keluar dari hatinya. It's harder untuk memproses orang begini. Makanya lebih baik kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena paling susah itu untuk menyuci atau mendaur ulang orang yang pernah rohani tapi tidak murni. Lebih baik orang berdosa yang jahat seperti penyamun di samping salib Yesus. Orang seperti itu lebih gampang diproses oleh gereja. Makanya itu pertahankan ketulusanmu. Jaga anak-anakmu. Mereka harus belajar apa itu kasih sebelum mereka tahu cinta dari dunia. Mulai mereka dengan tulus. Gampang ajarkan ilmu pengetahuan dan kecerdikan. Tapi kalau orang sudah terlanjur cerdik, lihai pintar, lihat segala sesuatu, masuk ke hadirat Allah pun orang lihat Tuhan, dia lihat bagaimana ini bisa aku manipulasi, gimana aku bisa meraup keuntungan. Susah. Karena orang yang cerdik saja tidak bisa dibuat tulus semudah itu. Tapi orang yang tulus gampang cerdik seperti ular. Gampang kok. Orang tulus juga bisa gaya ular kalau mau. Tapi ular jadi domba tidak bisa dia karena dia berpisah. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Alkitab ajarkan roh wahyu dan hikmat. Cerdik perlu.
Mari kita mulai dengan tulus bersama dengan Yesus. Setiap kali datang ke dalam kebaktian, datang dengan tulus yuk. Setiap kali kita saat teduh bersama, ayo kita tulus berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata di sini, mata hati kita harus terus diterangi. Hati kita harus punya mata. Dan berdoa mulai hari ini gereja ini semakin lebih dari sebelumnya. Sudah sih, kesaksian saya sebagai gembala Anda, ini gereja yang punya hati dan punya mata. Itu kebanggaan kami bisa menggembalakan Anda. Sebenarnya kamilah yang beruntung bisa menggembalakanmu. Bukan sebaliknya, Anda yang beruntung digembalakan oleh kami. Love you so much. Jesus loves you. Bertumbuh. Mari kita semua bangkit berdiri.